Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini sampailah kami pada kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya kami sudah melakukan kegiatan pra observasi dan dilanjutkan dengan kegiatan observasi atau mengamati langsung di kelas. Bersama rekan saya, Ibu Anik Multiana, yang sudah melakukan proses pembelajaran di kelas 8I. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti untuk kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi nih, Bu. Ya. Kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pra observasi, yaitu sebelum pengajaran. Kemudian saya juga sudah melakukan kegiatan observasi ketika Ibu mengajar di kelas. Nah, kali ini saya ingin ngajak Ibu ngobrol-ngobrol lagi tentang kegiatan selama proses pembelajaran. Lah, ini setelah proses pembelajaran yang Bu Ani lakukan itu sudah berlangsung. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya tulis ya, Bu ya, boleh saya tanya-tanya dulu ya, Bu ya? Iya, boleh, Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika ya, Bu, di kelas 8I. Jadi perasaan Ibu bagaimana? Alhamdulillah perasaan saya sedikit puas ya, Pak, karena Pak Fikri sudah melakukan kegiatan pra observasi, jadi saya lebih siap dalam terkait rencana, strategi, dan area pengembangan yang akan saya capai. Namun ada beberapa hal yang menurut saya belum terlaksana dengan sempurna. Jadi ada beberapa hal yang belum sempurna ya, Bu, walaupun sudah direncanakan, sudah saya pra observasi. Lalu bagaimana ini, Bu? Nanti untuk yang belum sempurna nanti bisa diceritakan kembali. Tapi sebelumnya ini saya tanya perasaan Ibu kemarin ketika pas pembelajaran, pas observasi itu ada yang di belakang, Bu, ada yang mengobservasi di belakang. Perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya tegang, Pak, grogi. Iya, karena biasanya saya mengajar itu hanya saya sendiri ya yang mengajar di depan gitu, terus anak-anak memperhatikan saya, mengamati saya gitu, belajar bareng. Tapi kali ini kok waktu itu pas observasi itu ada Pak Fikri yang menjadi observer ya. Jadi merasa tegang. Ya, karena ada yang mengamati gitu, Pak. Tapi alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ya? Karena jarang dilakukan ya, Bu? Iya, jarang dilakukan. Selanjutnya ini, Bu, menurut pendapat Ibu sendiri, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu seperti apa, Bu? Ya, untuk pembelajarannya lancar atau belum? Alhamdulillah lancar, Pak, sesuai dengan rencana ya yang sudah saya siapkan ya. Kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana di situ saya pembelajaran berdiferensiasi ya, baik konten, terus proses juga, dan untuk pengelompokan siswa juga saya sesuai dengan minat itu, biar pembelajaran sesuai dengan rencana atau tujuan yang akan saya capai. Jadi sudah berjalan lancar ya, Bu, ya, kemarin pembelajarannya, walaupun tadi katanya masih belum sempurna ya, Bu. Iya, ya belum memang sempurna. Untuk kesempurnaan itu memang butuh proses yang lebih rumit lagi ya, Bu. Iya. Nah, kemudian untuk proses pembelajarannya Ibu kan kemarin menggunakan model discovery learning. Ya, itu sudah terlaksana juga atau belum itu? Iya, alhamdulillah sudah terlaksana ya, karena sudah menggunakan sintak-sintak dari pembelajaran discovery learning,
kemudian peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, insya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah langkah-langkah dari Pembelajaran, discovery ya. learning itu sudah terlalu ya Bu ya. Iya, Mulai kemarin juga saya sudah mencatat bahwasannya Ibu juga sudah melakukan tahap-tahap discovery learning sampai anak itu bisa menemukan iya, apa dari permasalahan yang mereka temui berdasarkan konsep-konsep yang sudah mereka dapatkan, akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan dari pembelajaran tersebut. Iya, Ini juga saya sudah sampaikan di praobservasi dulu ya Bu, iya, sudah iya, menanyakan tentang kesiapan Ibu khususnya untuk sintak-sintaknya iya, juga. Ibu sudah siap dan juga sudah dipraktekkan untuk pembelajaran di kelas. iya. Nah, selanjutnya hal apa ini Bu yang dirasa memuaskan menurut Ibu dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Saya merasa puas itu ada tidak? Seperti apa bisa diceritakan Bu? Ya, saya merasa puas karena pembelajaran berjalan lancar, kemudian siswa alhamdulillah bisa menyerap apa yang saya sampaikan, walaupun ya mungkin ada beberapa siswa yang masih kurang ya dalam pemahaman materi, Pak. Ya. Jadi Ibu sudah berusaha penuh ya? Berusaha penuh Iya. ya untuk siswa biar paham ya dengan materi tersebut. Ya, karena sudah kita sudah sebelumnya melakukan praobservasi ya Bu. Akhirnya ibunya sudah siap, sementara tetap ada siswa yang di luar kendali kita ya Pak. Ternyata belum siap untuk menerima pembelajaran. Tapi itu ya wajar ya Bu, kalau ada satu dua lah, itu memang tugas kita agar semua peserta didik itu dapat terserap pengetahuannya dan aktif dalam pembelajaran. Nah, itu tadi Ibu sudah menceritakan tentang kepuasan Ibu tentang belajar, kemudian pendapat-pendapat Ibu tentang tadi pelajaran yang sudah dilakukan. Nah, sekarang hambatan apa ini yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran kemarin? Iya, untuk hambatan itu saya ada ya waktu yang terbuang Pak ya. Karena untuk pemasangan proyektor ya untuk media membantu belajar KBM itu, pemasangan proyektor itu ternyata memakan cukup waktu. Jadi waktu yang tersisa itu agak sedikit ya. Jadi saya terburu-buru, akhirnya kurang maksimal. Iya. Itu jadi kendala atau hambatan yang Ibu hadapi ya Bu, tentang berarti sarana Bu, sarana pembelajaran. Ketika Ibu mau melakukan pembelajaran ternyata butuh pemasangan yang ekstra tidak semudah itu memasang LCD ya, memang itu hambatan yang Ibu hadapi ya Bu. Jadi ada waktu yang terbuang Bu. Iya. Nah, kemudian ketika keaktifan siswa itu Bu, keaktifan siswa bagaimana itu Bu? Untuk keaktifan hambatan ya itu juga itu juga menjadi hambatan sih dari tadi terkait dengan sarana ya. Ini juga ada hambatan dari siswa yang mungkin kurang aktif atau kurang paham, karena mungkin siswa itu kurang percaya diri ya. Ketika berdiskusi tidak semuanya itu aktif gitu Pak. Jadi mungkin hanya anak-anak itu saja mungkin yang aktif dalam mengerjakan dengan kelompoknya kayak gitu. Jadi tadi Ibu sudah menemukan hambatan tentang Ibu sendiri ya, terkait infrastruktur ataupun peralatan yang digunakan Ibu ketika mengajar. Kemudian juga ada hambatan siswa Bu, yaitu tadi tentang
keaktifan aktifan siswa, di mana ada siswa yang kurang percaya diri ya Bu. Iya, percaya diri. Lah, kemudian akhirnya di dalam kegiatan diskusi ya Bu, ya pengaruhnya di dalam kegiatan diskusi akhirnya ada beberapa kelompok yang mungkin lambat ya Bu, jalannya lambat, pengerjaan soalnya juga kurang maksimal ya Bu. Nah itu hambatan yang Ibu hadapi. Nah satu persatu ini Bu, tadi untuk hambatan yang Ibu sendiri alami, solusi apa ini Bu yang kira-kira Ibu terpikirkan agar hambatan tadi dapat dihilangkan? Ya, untuk solusinya sih mungkin yang pertama ya Pak, itu mungkin saya akan biar anak-anak itu aktif menyeluruh, jadi saya akan menunjuk anak untuk setiap anak gitu yang saya rasa kurang dalam keaktifan, ya saya tunjuk untuk mempresentasikan ya atau mengutarakan pendapatnya gitu, memberi kesempatan pada siswa yang kurang pasif itu. Jadi setiap siswa itu punya tugas ya, masing-masing pembagian tugasnya dalam berdiskusi ya, walaupun diskusi kan tetap harus ada apa ya, kerja sama keaktifan dari ya, tidak hanya dari siswa-siswa yang aktif saja yang bekerja, tapi yang lainnya juga harus ikut bekerja sama ya, aktif gitu mengerjakan apa itu solusi dari permasalahan yang saya berikan. Ya. Oh kalau itu saya tangkap itu malah solusi untuk siswa ya Bu ya? Oh iya. Itu jadi hambatan yang tentang siswa tadi, solusinya itu ya Bu ya? Iya. Nah iya, berarti Ibu sudah menemukan solusi untuk yang dari siswa tadi tentang kepercayaan diri dengan cara Ibu menunjuk, misal kamu yang jarang bicara, sekarang kamu yang berbicara gitu ya Bu ya? Maksudnya ya itu untuk mengatasi hambatan siswa yang kurang aktif tadi. Lah solusi yang ini Bu tadi yang terkait dengan sarana tentang pemasangan proyektor yang ribet ya, sehingga waktunya terkuras mungkin bisa setengah jam ya. Ya itu solusi dari Ibu sendiri bagaimana? Oh iya, mungkin solusinya itu saya meminta tolong ya kepada mungkin TU untuk menyiapkan sarana prasarana tersebut, sebelum bel pelajaran berbunyi, untuk bisa menyiapkan alat tersebut ya, proyektornya, ya nanti kalau sudah jam pelajaran berbunyi, nanti saya masuk sudah siap semuanya dan langsung ke proses pembelajaran. Jadi minta tolongnya ke siapa itu? Ke TU mungkin ya Pak. Ya bisa Bu. Atau bidang yang menangani itu. Sarana ya? Iya, sarana ya. Iya, bagus sekali Bu, itu salah satu solusi ya Bu. Iya. Namanya saja hambatan itu juga perlu solusi. Bu Ani sudah bisa menemukan solusi sendiri, yaitu tadi dengan meminta bantuan kepada staf atau karyawan yang membidangi masalah sarana prasarana pembelajaran ya Bu. Iya. Ya, kalau mungkin bisa itu Bu, kalau misal mintai tolong, karena memang ya sekolah kita kan belum, setiap kelas belum terpasang proyektor di atas itu Bu yang permanen ya. Maka ya sekolah harus siap ketika ada karyawan yang mengurusi bidang sarpras, ketika guru ingin melaksanakan pembelajaran menggunakan proyektor, maka staf karyawan juga harus siap untuk mempersiapkan pembelajaran sehingga tidak tersita banyak waktu ya Bu. Bahkan mungkin ada guru yang memang tidak bisa untuk menggunakan memasang. Kalau menggunakan bisa, cuma memasangnya itu yang mungkin agak repot, terutama yang perempuan ya Bu. Untuk ngepasin di temboknya kan juga agak susah. Yaitu solusi dari Bu Ani yang sangat bagus sekali. Tadi sudah ada
solusi dari diri sendiri ya, Bu Ani, Ya, yang dari hambatan yang sudah dihadapi, kemudian tadi juga solusi untuk siswa. tentang siswa Iya, yang pendiam ataupun kurang aktif kurang aktif. dalam pembelajaran. Iya, Nah, kemudian untuk tadi kan Ibu sudah menemukan solusi ya. iya, Ketika misal solusi itu tidak berjalan, pastikan Ibu punya alternatif solusi lain. Nah, apa itu Bu solusi lain tadi ketika siswa kok sudah ditunjuk, tetap saja anak-anak iya, itu saja yang aktif dalam belajar, misalnya yang iya, presentasi cuma anak itu walaupun sudah ditunjuk gak mau iya. ya. Gimana Bu alternatif solusinya? Alternatif solusinya dari saya berarti memberikan arahan ya, bimbingan kepada anak tersebut biar bisa mengerjakan atau mencari solusi dari permasalahan yang sudah saya berikan. Secara berarti saya bisa berkeliling ya Pak ya di setiap Ya. kelompok gitu, di mana ada anak-anak yang misalkan kurang bisa mencari solusi atau memahami, nanti mungkin saya akan berikan bantuan secara langsung gitu ya di situ. Ya, jadi nanti Bu Ani membantu mereka dengan cara Iya, pendekatan secara individu pendekatan. ya Bu ya. Iya, Pendekatan secara individu di setiap kelompok supaya ketika anak yang ada yang tidak aktif aktif. ya, di Bu Ani suruh di kelompok itu supaya tetap saling Iya, kerjasama. kerjasama. Nah itu kira-kira kemarin sudah Ibu lakukan sedikit demi sedikit, saya sudah melihatnya, cuma ya Iya, tapi belum menyeluruh ya Bu, itu memang iya, hambatan. Nah ketika anak itu kok tetap misal dibilangi kamu nanti maju ya. Nah, mungkin eh, ada di kelompok itu Bu, di kelompok itu iya. bagaimana itu solusinya Bu, ketika di kelompok itu Ibu sudah bilang tapi tetap saja. Karena tersebut masih pasif. Iya. Iya, untuk setiap kelompok kan sudah saya berikan LKPD ya Pak ya. Mm-mm. Dan mungkin tadi eh, untuk namanya diskusikan kerjasama ya. Ya. Ya, kemudian saya memberikan bantuan secara individu juga di setiap kelompok, tapi kok siswa masih belum itu, ya nanti untuk bantuannya juga saya mungkin mengarahkan siswa ya, tetap selain anak coba Mas misalkan eh, kerjakan dulu ya sebisanya atau semampunya dulu, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompoknya gitu. Ya, Kemudian jadi nanti bisa maju, dan mungkin itu solusi juga biar anak ikut ya merata ya Pak, semuanya jadi aktif gitu. ya, ya. Jadi Ibu apa bimbingan secara khusus ke kelompok itu ya Bu. Iya, Tentang LKPD kemarin kan juga kelihatannya ada beberapa nomor yang iya, bisa iya, dikerjakan siswa Bu. siswa. Nah, jadi ketika Bu Ani di situ ngecek kelompok ini mana sudah sesuai pembagian tugasnya belum, ya, Iya, misal gitu ya. Heeh. Ketika anak ini si A mengerjakan nomor satu, B mengerjakan nomor iya, pembagian tugas itu dalam kelompok ya Pak. alternatif solusi dari Iya, Ibu ya. iya, Ya mungkin itu juga baik sekali Bu untuk lebih mengaktifkan siswa agar jadi semua semua anggota siswa. dalam kelompok itu bisa kerjasama dengan Kerjasama. baik. Artinya secara pengerjaan mereka pun bisa cepat. Iya, Tapi kalau bandingkan hanya satu satu orang anak saja, aja, iya, akhirnya akan menghambat iya, kelompok yang lain kelompok juga, kemudian menyita banyak banyak waktu. waktu. Jadi itu Ibu solusinya bagus sekali untuk pengajaran, kemudian
mendatangi kelompok-kelompok per kelompok Iya. untuk apakah sudah sesuai pembagian tugasnya atau belum. Itu sudah bagus, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, Bu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi yang sudah Iya. dilakukan. Nah, kapan ini kira-kira Bu Ani mau mempraktekkan atau menyelesaikan dengan solusi yang Ibu tadi sudah sampaikan? Mau kapan? Iya. Rencananya untuk pertemuan selanjutnya ya, Pak. Karena mungkin nanti saya akan menerapkan dari hasil evaluasi pertemuan sebelumnya, kurangnya apa gitu. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya bisa dengan lebih maksimal lagi setelah adanya evaluasi tadi. Ya, luar biasa sekali ya, Bu ya. Iya. Bu Ani mau mempraktekannya secara langsung setelah kegiatan ini berlangsung ya, Bu. Mungkin bisa pertemuan selanjutnya, atau kalau besok ada jamnya ya besok langsung praktekkan. Iya. Artinya walaupun hambatan itu kok tidak muncul, ya Bu Ani harapannya langsung bisa mengkondisikan siswa supaya kekurangan-kekurangan ini tidak terjadi lagi. Iya, betul, di pertemuan selanjutnya gitu ya, Pak. Itu dari solusi Bu Ani sendiri. Jadi untuk rencananya langsung nanti dieksekusi ya, Bu ya. Luar biasa sekali dari Ibu yang sudah sampaikan tadi. Nah, tentang sintak-sintaknya tadi discovery learning ya, Bu ya. Juga itu sudah ada tahapannya, mulai dari membimbing kelompok, kemudian menampilkan beberapa contoh-contoh sehingga anak itu bisa menemukan sendiri jawaban dari soal. Kemudian untuk diferensiasi juga saya punya catatan di sini juga sudah ada. Bu Ani bisa membagi LKPD sesuai dengan tingkat pemahaman ya, Bu ya, benar ya. Jadi ketika gimana, Bu? Iya, jadi ada perbedaan di LKPD-nya. Iya. Ketika ada anak yang pemahamannya kurang, berarti LKPD-nya beda. Berbeda, ya. Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dengan baik, kemudian langkah-langkah sintak-sintak pembelajaran dari discovery learning juga sudah Ibu sudah melakukannya, tahapan-tahapannya juga, tujuan pembelajaran sudah tersampaikan. Kemudian untuk penilaian, untuk asesmen formatif ya, Bu, sudah ada, yaitu pada saat anak-anak diskusi, kemudian anak sudah presentasi, kemudian ada tanggapan dari kelompok lain, apakah yang disampaikan anak kelompok yang satu sudah sesuai atau belum. Itu kan nanti ada tanggapan dari kelompok lain. Nah, bersama Ibu mari kita mengidentifikasi hal-hal apa yang sudah mantap dan hal apa saja juga yang baru saja akan kita tingkatkan. Jadi kita bersama-sama untuk mengidentifikasi tadi, Bu ya, yang sudah mantap yaitu tentang pembelajaran discovery learning. Itu sudah mantap tadi tentang langkah-langkahnya, sintak-sintaknya. Kemudian tentang diferensiasi juga Ibu sudah mantap. Mungkin ada gambaran lain, Bu, tentang diferensiasi, yaitu tentang diferensi produk ini, Bu, hasil. Sebenarnya kan tidak harus semua diferensiasi dilakukan, bukan ada 3 ya, diferensiasi konten, proses dan produk. Itu sebenarnya tidak harus tiga-tiganya itu ada, tapi yang penting salah satu itu sudah ada, itu sudah
termasuk pembelajaran berdiferensiasi, Diferensiasi. sehingga anak itu lebih bisa memahami, lebih bisa sesuai dengan minat mereka, Iya, sehingga tidak hanya yang pintar saja yang bisa mengikuti pembelajaran. Kadang kan ada anak yang merasa pemahamannya kurang kok diberi soal yang susah gitu. iya, jadi kesulitan ya Pak. Kemudian ada juga yang sudah merasa pintar kok soalnya mudah. Iya, Ada ya Bu ya betul. di Ada ya. kelas kan ada seperti itu. Ketika itu terjadi, maka pembelajaran diferensiasi ini yang kita perlukan. Nah, kemudian tadi yang kurang mantap atau perlu ditingkatkan yaitu Ibu tentang peralatan ya, tentang LCD proyektor itu tadi sudah Ibu cari solusinya sendiri, yaitu minta Iya, bantuan, bantuan. atau mungkin Ibu juga bisa secara ya, tanpa proyektor mungkin kalau bisa tapi Iya, tanpa proyektor mungkin karena memang keterbatasan sekolah kita ya. iya, Jadi dengan peralatan seadanya seadanya. Ibu bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Iya, Itu sudah solusinya tadi. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi tentang keaktifan siswa Ibu. iya. Ibu juga tadi sudah memberi solusi, yaitu dengan membimbing Membantu secara membimbing langsung secara langsung. pada siswa itu agar tidak malu, kemudian percaya dirinya muncul. Itu juga sebenarnya Ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional itu Bu sebenarnya. iya. Karena dari situ anak itu percaya dirinya muncul, kemudian kerjasamanya muncul, kolaborasinya, dan akhirnya mereka dapat mempresentasikan percaya diri juga bisa di situ. Itu sosial emosionalnya sebenarnya juga sudah muncul. Berarti selain diferensiasi, ada tentang sosial emosional peserta didik. Iya. Itu Bu. Jadi terima kasih Bu Ani, tadi sudah bagus sekali tentang hambatan yang Ibu temukan, sudah dicari solusinya sendiri, dan solusinya itu juga akan dipraktekkan langsung ya. Iya. Harapannya ke depan Ibu sudah menguasai tentang pembelajaran ini, bisa ditingkatkan lagi dengan mencari referensi lain ya Bu ya. Melalui bisa kolaborasi antar sesama guru matematika ataupun dengan guru yang lain, asalkan tujuannya sama. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, untuk kegiatan pasca observasi ini. Harapannya Ibu tetap semangat dalam belajar, tetap inovatif dan kreatif, agar apa yang diharapkan peserta didik ketika pembelajaran bisa tersampaikan. Baik, kita akhiri ya Bu ya kegiatan pasca observasi ini. Sebelum akhiri, bagaimana ini perasaan Ibu setelah melalui tahapan pra, observasi, terus terakhir ini pasca, perasaan Ibu bagaimana? Alhamdulillah ya Pak, terima kasih banyak sekali juga untuk Pak Fikri ya, karena sudah melakukan kegiatan supervisi ini ya, karena ia menjadikan saya dari yang pertama pra ya, persiapan, merencanakan, kemudian saat observasi saya jadi lebih siap ya, dan ini semuanya menjadikan evaluasi buat diri saya juga untuk bisa mengembangkan nanti akan seperti apa atau kekurangan apa yang saya lakukan di pertemuan sebelumnya, sehingga nanti evaluasi tersebut bisa saya terapkan di pertemuan selanjutnya agar tidak mengulangi ya Pak, harapannya ya yang kurang maksimal maksudnya ya, bisa kita minimalisir atau bisa lebih baik lagi gitu. Ya, ya Bu ya. Alhamdulillah kalau Ibu juga merasa terbantu dengan kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kegiatan
pasca observasi ini yang sudah kami lakukan, artinya rangkaian kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik sudah kami lakukan. Semoga video ini dapat memberi inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.